Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel SHMH, channel yang tahu kebutuhan APH, sinau hukum, melek hukum. Kali ini kita masuk ke video yang ke-30. Bagian kedua, pidana dan tindakan. Nah, kalau dulu kan tindakan tidak ada di KUHP lama, kalau di KUHP baru diancam pidana atau dijatuhi pidana atau tindakan. Ini kita mulai membahas ini. Paragraf 1 pidana diatur di pasal 64. Pidana terdiri atas A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Saya ulangi. Pidana terdiri pidana pokok, pidana tambahan, C. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Saya pikir ini sudah jelas jenisnya ada. Pasal 65. Ayat 1, pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A terdiri dari, nah ini kan tadi 3, ini yang A, yang pidana pokok ini terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Jadi yang pidana pokok tadi itu jenisnya ada 5. Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Berbeda dengan KUHP yang lama. Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam buku kedua pada dasarnya meliputi jenis-jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif. Jadi yang pokok itu sebetulnya penjara dengan denda. Kemudian yang tutupan, pengawasan, kerja sosial itu merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Loh, kok ada yang seperti itu? Ya iyalah, kalau dulu yang bikin kan Belanda, disusahkan terus itu pelaku-pelaku tindak pidana. Tidak dimanusiakan. Karena ini KUHP, produk hukum kita, produk nasional kita, produk kebanggaan kita di dalam dunia hukum, maka juga walaupun menghukum, namun tetap masih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Makanya ada tutupan, ada pengawasan, dan ada kerja sosial. Dan ini merupakan jenis pidana konsekuensi dari hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa KUHP baru kita ini memposisikan untuk yang imbang dan seadil-adilnya dan memanusiakan, dan bukan bertujuan menistakan pelaku tindak pidana. Sehingga ada ruang mengalternatifkan, jangan sampai apa-apa yang salah ini penjara, salah ini penjara. Karena juga sampai saat ini selain tempatnya kurang juga hasilnya belum terlalu baik kalau menurut saya. Udah tempatnya penuh, banyak yang dikasih makan, negara juga boros. Alangkah lebih baiknya kalau ada alternatif. Namun demikian tidak mengingkari kepentingan hukum pidana. Bahwa melalui penjatuhan jenis pidana ini, terpidana dapat dibebaskan dari rasa-rasa yang bersalah terlalu dalam, drop gitu kan, dan masyarakat dalam berperan aktif
untuk terpidana dalam hal melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contoh, dihukum melakukan pekerjaan sosial. Nah, ini kan sebetulnya sudah muncul itu kemarin waktu masalah COVID itu kan, yang tidak taat diberikan tindakan sanksi sosial, suruh nyapu pasar, suruh nyapu taman-taman kota, suruh nyapu tempat-tempat ibadah, fasilitas-fasilitas umum lainnya. Nah, seperti ini, daripada dihukum, dimasukkan di dalam penjara, dia tetap dikasih makan juga boros, tenaganya tidak terpakai, hanya tambah depresi, maka ada untuk memanusiakan, oke, kamu dihukum, tapi kamu harus kerja sosial ini targetnya ini selama sekian ini. Tentunya juga akan diawasi oleh pihak, sehingga tenaganya tetap ada manfaatnya. Dan si pelaku pasti akan lebih senang. 2. Ayat 2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Jadi urutannya tadi sudah menggambarkan dari yang paling atas yang berat. Dan pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif. Namun dalam melakukan pilihan tersebut, hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan. Tadi yang di depan sudah dibahas juga. Pasal 66. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B terdiri dari, ini yang kan ada tadi tambahan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi. Jadi pengumuman putusan hakim itu sudah merupakan bentuk pidana tambahan. Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengenai perlindungan saksi dan korban. Restitusi sudah berjalan, misalnya ada anak yang diperkosa, ada perempuan diperkosa, kemudian dia depresi dan sebagainya, maka ada restitusi yang dihitung oleh pekerja sosial dengan rumus-rumus tertentu, dan itu nanti dimintakan dari pihak si pelaku dan diberikan kepada pihak korban. E. Pencabutan izin tertentu. F. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Sekali lagi hukum adat ini dimasukkan dalam KUHP. Yang kemarin kita contohkan untuk hukum adat ini adalah menggunakan topi pada hari Minggu. Maka kalau ada yang melanggar itu disanksi untuk membersihkan rumah adat kampung itu. Jadi andai kan ada adat, itu kan contoh ya, andai kan ada adat yang lain disesuaikan. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan. Jadi gini, tujuan hukum kan tadi ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan kan gitu kan. Kalau cuma dihukum toh korban terbengkelai, maka adalah itu tadi restitusi. Kalau cuma pakai topi merah cuma tidak untung adatnya, maka diberikanlah rumusan membersihkan rumah adat agar ada pelanggaran ini diberikan sanksi yang juga memberikan support berimbang kepada diri si korban. 3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih, bisa lebih dari satu, tidak hanya satu. Ayat 4. Pidana tambahan untuk percobaan dan perbantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana, sama saja, ini mengikuti jadi imbang. Ayat 5. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Pasal 67. Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pokok yang tadi yang pasal atas tadi kan
Yang di pasal 64 itu kan yang huruf C-nya merupakan pidana khusus. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pidana khusus ini adalah pidana mati. Jika pidana mati tidak masuk dalam pidana yang kalau yang dulu kan ancaman hukuman pidana pokok mati seumur hidup. Nah, untuk mati ini adalah saat ini adalah alternatif terakhir, sehingga tidak bisa dikenakan serta merta. Tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pidana mati ini memang akhirnya di dalam KUHP baru ini memiliki disifatkan, dikhususkan, dan itu sebagai alternatif. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi begini, tidak bisa ada dakwaan atau tuntutan hanya pidana mati, itu tidak bisa. Tidak bisa, tidak boleh. Harus bersifat alternatif. Mati, subsidiar, seumur hidup, subsidiar lagi, apalagi. Namun, bahwa di depan, kan ancaman pidana waktu tertentu 15 tahun. Itu kalau tidak ada ancaman hukuman mati, tidak ada tuntutan pidana mati. Namun andaikan dituntut pidana mati, maka alternatifnya adalah seumur hidup atau 20 tahun, bukan 15 tahun. Walaupun mungkin 15 tahun juga boleh. Namun karena di KUHP baru ini adalah penjara dalam waktu tertentu adalah 15 tahun. Namun kalau ada yang diancam hukuman mati, bisa jadi 20 tahun. Demikian rekan SHMH yang saya hormati, mari kita tetap semangat belajar KUHP baru dan channel SHMH, channel yang tahu kebutuhan APH dalam hal sinau hukum, melek hukum, senantiasa setia menemani rekan-rekan semua. Subscribe, like, dan komen yang membangun. Tonton semua video dari awal sampai akhir agar kita paham KUHP baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.